Ibu tiri dan kakak ipar berencana bikin Clarissa kecelakaan di villa pribadi Bali supaya bisa menguasai saham perusahaan. Tapi rencana busuk itu bocor berkat rekaman sopir pribadi yang diam-diam menyadap mobil mereka. Bukannya lapor polisi, Clarissa justru main cantik dengan membiarkan mereka merasa menang sebelum bikin perusahaan mereka bangkrut dalam semalam. Penasaran gimana cara Clarissa melakukan takeover paling sadis ini? Subscribe sekarang buat tonton skakmatnya. Pagi itu, langit di atas kawasan Nusa Dua, Bali, tampak begitu sempurna. Semburat jingga matahari terbit memantul indah di permukaan infinity pool milik Villa Cendana, salah satu properti paling eksklusif di pulau itu. Di teras marmer yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, Clarissa sedang duduk menikmati secangkir Earl Grey tea hangat. Clarissa, pewaris tunggal grup Mahardika yang baru berusia 29 tahun, tampak anggun dengan balutan robe sutra berwarna champagne. Di pangkuannya, sebuah tablet menampilkan grafik saham perusahaan yang sedang stabil. Bagi Clarissa, pagi adalah waktu sakral. Momen di mana ia bisa mengatur strategi bisnis sebelum dunia terbangun dan menuntut perhatiannya. Namun, pagi ini, ada yang berbeda. Angin laut yang biasanya menenangkan, kali ini membawa hawa dingin yang menusuk tengkuk, meski matahari sudah mulai meninggi. Firasat, sebuah intuisi tajam yang selama ini menyelamatkannya dari kerasnya dunia bisnis, kini mengirimkan sinyal bahaya yang tak kasat mata. 3 hari terakhir di villa ini terasa terlalu manis. Bu Diana, ibu tirinya yang biasanya menatapnya dengan sorot mata merendahkan, seolah Clarissa adalah anak kecil yang tidak tahu cara memimpin perusahaan, mendadak berubah menjadi sosok ibu peri. Begitu pula dengan Rendra, kakak tirinya. Pria ambisius yang selalu berusaha menjegal keputusan Clarissa di ruang rapat direksi itu, tiba-tiba bersikap kooperatif dan hangat. "Selamat pagi, Tuan Putri Grup Mahardika," sapa sebuah suara bariton yang dibuat-buat ramah. Clarissa menoleh tanpa mengubah ekspresi wajahnya yang tenang. Rendra berjalan mendekat, mengenakan kemeja linen putih santai dan celana pendek mahal. Di belakangnya, Bu Diana menyusul dengan nampan berisi potongan buah tropis yang ditata artistik. "Pagi, Rendra." "Pagi, Ma," jawab Clarissa singkat, meletakkan cangkir tehnya. "Wah, anak mama rajin sekali. Liburan pun masih pantau saham," ucap Bu Diana dengan nada mendayu. Sangat kontras dengan nada sinis yang biasa ia gunakan saat rapat keluarga. Wanita parubaya itu meletakkan nampan di meja, lalu duduk di kursi rotan di sebelah Clarissa. Tangannya yang dipenuhi cincin berlian menyentuh lengan Clarissa lembut. "Wajahmu terlihat lelah, Clarissa. Kamu butuh relaksasi." Clarissa tersenyum tipis, senyum bisnis yang sudah ia latih bertahun-tahun. "Hanya memeriksa laporan kuartal, Ma. Ada yang bisa saya bantu?" "Justru kami yang mau bantu kamu," Rendra menyahut antusias. Ia menarik kursi, duduk berhadapan dengan Clarissa. Matanya berbinar, tapi bukan binar kasih sayang seorang kakak, melainkan kilatan ketamakan yang disembunyikan rapat-rapat. "Hari ini kan kamu ada jadwal tinjau lahan baru di daerah Uluwatu itu, kan? Yang tebing curam itu." "Iya, rencananya jam 10 nanti," jawab Clarissa. "Nah," potong Bu Diana cepat. "Mama dan Rendra sudah atur semuanya. Kamu nggak usah bawa mobil sendiri. Jalannya bahaya, berliku, dan banyak truk proyek. Kami sudah siapkan mobil SUV hitam yang baru diservis kemarin. AC-nya dingin, suspensinya empuk. Biar kamu nyaman. Dan," Rendra menambahkan, "biar kamu bisa fokus lihat pemandangan. Kamu nyetir sendiri saja ya? Pak Asep biar istirahat di sini. Lagian ini kan private inspection. Lebih enak kalau kamu sendiri yang rasain feel tanahnya tanpa ada sopir yang nguping." Clarissa mengernyit samar. Kenapa Pak Asep harus tinggal? Dia sudah hafal jalanan Bali. Saya justru lebih aman kalau disopiri dia. "Aduh, Clarissa," Bu Diana tertawa renyah. Tawa yang terdengar seperti gesekan 2 keping logam. "Pak Asep itu sudah tua. Mama lihat kakinya bengkak kemarin. Kasihan kalau disuruh nyetir di jalanan tebing begitu. Sekali-kali kamu manjakan karyawan setia ayahmu itu."
Biarkan dia menikmati fasilitas villa. Alasan itu terdengar logis. Terlalu logis. Terlalu rapi. Seperti skenario yang sudah dihafal di luar kepala. Namun, Clarissa belum menemukan celahnya. Baiklah kalau begitu. Saya akan bawa SUV itu. Putus Clarissa akhirnya. Hanya untuk melihat reaksi mereka. Dan benar saja. Sudut bibir Rendra terangkat sepersekian detik membentuk senyum kemenangan. Sebelum ia buru-buru menutupinya dengan wajah prihatin. Bu Diana mengelus dada lega. Syukurlah kalau kamu nurut. Mama cuma mau yang terbaik buat keselamatan kamu. Nah, ingat, kamu itu aset paling berharga maksud Mama. Putri paling berharga di keluarga ini. Aset, batin Clarissa. Dia hampir keceplosan menyebutku aset. 1 jam kemudian, Clarissa sudah siap dengan pakaian kasual namun tetap elegan. Ia mengambil tas kerjanya dan berjalan menuju lobi villa. Di halaman depan yang luas, sebuah SUV hitam mengkilap sudah terparkir manis. Mesinnya sudah dipanaskan. Suaranya halus menjanjikan kenyamanan. Bu Diana dan Rendra berdiri di teras, melambaikan tangan layaknya keluarga bahagia yang melepas kepergian orang terkasih. Hati-hati di jalan. Clarissa, jangan ngebut. Seru Bu Diana. Kabari kalau sudah sampai lokasi. Timpal Rendra. Clarissa mengangguk singkat, lalu berjalan menuju pintu pengemudi mobil SUV itu. Langkah kakinya mantap. Heelsnya beradu dengan lantai paving block. Namun, baru saja tangannya menyentuh gagang pintu mobil. Sebuah tangan kasar yang penuh kapalan menahan lengannya dengan gemetar. Non, Jen. Clarissa tersentak. Ia menoleh dan mendapati Pak Asep, sopir pribadi yang sudah mengabdi sejak almarhum ayahnya masih hidup, berdiri di sampingnya. Wajah pria tua itu pucat pasi, lebih putih dari seragam safari yang dikenakannya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Pak Asep, Bapak kenapa? Katanya sakit kaki. Tanya Clarissa heran. Pak Asep tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru menarik lengan Clarissa menjauh dari mobil itu, menyeretnya ke balik pilar besar garasi yang tersembunyi dari pandangan orang di teras. Napas Pak Asep memburu, matanya liar ketakutan. Non Clarissa, demi arwah Bapak, jangan naik mobil itu. Bisik Pak Asep, suaranya serak dan bergetar hebat. Ada apa sebenarnya, Pak? Kenapa Bapak gemetar begini? Clarissa mulai merasakan ketegangan menjalar di punggungnya. Insting bahayanya menyala merah. Pak Asep merogoh saku celananya dengan tangan yang gemetar tak terkendali, mengeluarkan sebuah ponsel tua yang layarnya retak. Ia menekan tombol play pada sebuah rekaman suara. Dengar, Non. Dengar baik-baik. Saya merekam ini tadi malam saat saya tidur di garasi. Mereka pikir saya sudah tidur pulas. Padahal saya terbangun karena mendengar suara gerinda. Suara kresek-kresek terdengar dari ponsel itu. Lalu muncul suara yang sangat Clarissa kenal. Suara Rendra. Tenang saja. Ma. Selang remnya sudah aku tipisin setengah. Nggak bakal putus sekarang. Tapi begitu dia injak rem di turunan curam Uluwatu nanti, tekanan hidroliknya bakal bikin selangnya pecah total. Blar. Langsung terjun bebas ke jurang. Jantung Clarissa berhenti berdetak sesaat. Darah di wajahnya surut seketika. Lalu terdengar suara tawa kecil Bu Diana di rekaman itu. Pintar kamu, Ren. Pastikan gak ada jejak sabotase. Polisi harus mikir itu murni kecelakaan tunggal karena dia gak hafal medan. Begitu dia mati, 60% saham perusahaan otomatis jatuh ke kita sebagai wali ahli waris karena dia belum nikah. Akhirnya, kita nggak perlu lagi jilat kaki anak ingusan itu. Bye-bye, CEO sombong. Tutup suara Rendra diiringi suara logam beradu. Rekaman berakhir. Hening yang mencekam menyelimuti sudut garasi itu. Clarissa mematung. Rasa dingin yang tadi pagi ia rasakan kini berubah menjadi api yang membakar dada. Bukan api kesedihan, melainkan api kemurkaan. Jadi, senyum manis pagi ini adalah topeng kematian. Buah potong yang disiapkan Bu Diana adalah perjamuan terakhir. Dan mobil mewah itu adalah peti mati berjalannya. Mereka bukan hanya ingin merebut posisinya,
Mereka ingin nyawanya. Secara harfiah, Pak Asep menatap majikannya dengan mata berkaca-kaca. Kita lapor polisi sekarang, Non? Atau kita kabur? Clarissa menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan oksigen dan tekad baru. Wajah pucatnya perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan keras. Ekspresi seorang CEO yang baru saja menemukan pesaing bisnisnya bermain curang. Air matanya tidak jadi tumpah. Ia menolak menangis untuk sampah seperti mereka. Clarissa menatap mobil SUV hitam itu, lalu menatap ke arah teras villa di mana Budiana dan Rendra mungkin sedang bersulang merayakan kematian dirinya yang tinggal menunggu jam. Tidak, Pak. Suara Clarissa terdengar rendah namun tajam, setajam silet. Kalau kita lapor polisi sekarang, mereka cuma kena pasal percobaan pembunuhan. Pengacara mahal mereka bisa membebaskan mereka dalam hitungan bulan. Clarissa mengambil ponselnya sendiri. Jemarinya bergerak cepat mengirim pesan pada tim keamanan swasta kepercayaannya dan tim audit forensik perusahaan di Jakarta. Mereka mau main drama. Pak? Oke, saya akan sutradarai drama ini, ujar Clarissa. Sudut bibirnya terangkat membentuk seringai tipis yang mengerikan. Tatapan matanya bukan lagi tatapan seorang korban, melainkan tatapan seorang predator yang siap menerkam balik. Pak Asep, Bapak bisa akting? Tanya Clarissa sambil menatap sopir setianya. Maksud Non? Kita akan biarkan mobil itu pergi. Tapi bukan saya yang di dalamnya. Kita buat mereka percaya rencana mereka berhasil. Kita biarkan mereka merasa menang, merayakan kemenangan semu itu, sampai mereka lengah. Clarissa mengepalkan tangannya. Dan saat mereka sedang terbang tinggi di atas awan, saya sendiri yang akan memotong sayapnya supaya mereka jatuh hancur berkeping-keping. Kita akan bikin mereka membusuk di penjara sampai mati, Pak. Dengan cara paling elegan. Pagi di Bali masih cerah, tapi bagi Budiana dan Rendra, badai besar baru saja mulai bergerak ke arah mereka tanpa mereka sadari. Clarissa, sang CEO yang mereka remehkan, baru saja menekan tombol perang. Panas, lembab, dan aroma dupa yang bercampur dengan asap knalpot. Clarissa duduk terguncang di kursi penumpang sebuah mobil Toyota Kijang tua tahun 90-an. Kendaraan pribadi Pak Asep yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. AC mobil itu mati, digantikan oleh angin panas yang masuk dari jendela yang dibuka setengah. Jauh berbeda dari jok kulit SUV Eropa miliknya yang empuk dan wangi leather. Jok mobil ini keras, berbau apek, dan penuh dengan botol air mineral bekas. Namun, bagi Clarissa saat ini, mobil rongsokan ini adalah satu-satunya benteng yang memisahkannya dari kematian. Mereka baru saja lolos dari Villa Cendana melalui pintu akses loading dock di belakang dapur. Detik-detik sebelum Rendra menyadari bahwa SUV maut yang ia sabotase ternyata masih terparkir manis di garasi depan, kosong tanpa pengemudi. Kita mau kemana, Pak? Tanya Clarissa. Suaranya terdengar jauh, seolah bukan berasal dari tenggorokannya sendiri. Ia menatap jalanan bypass Ngurah Rai yang padat merayap. Motor-motor menyalip gila-gilaan, truk pasir menderu, kontras sekali dengan ketenangan semua resort bintang 5 yang biasa ia tempati. Ke tempat aman, Non. Kalau ke hotel, Pak Rendra pasti bisa lacak lewat kartu kredit atau paspor Non. Jawab Pak Asep sambil memutar setir yang berat tanpa power steering. Keringat membasahi punggung seragam safarinya. Maaf kalau tempatnya nggak layak. Ini kosan adik saya di Denpasar Selatan. Dia lagi pulang kampung ke Jawa. Jadi kosong. Clarissa tidak menjawab. Ia hanya mengangguk lemah. Ponsel pintarnya sudah ia matikan total dan baterainya ia cabut, jika bisa. Atau ia masukkan ke dalam pouch anti-sinjal milik Pak Asep. Takut dilacak via GPS. 1 jam kemudian, mobil tua itu berbelok masuk ke gang sempit di daerah Pemogan. Gang itu hanya muat 1 mobil pas-pasan. Di kanan kiri, jemuran pakaian dalam warna-warni melambai-lambai seperti bendera kemiskinan. Anjing-anjing kampung menggonggong galak. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan 1 lantai dengan cat hijau lumut yang kusam. Sudah sampai, Non. Maaf ya beginilah. Ucap Pak Asep penuh rasa bersalah. Mereka masuk ke dalam kamar berukuran 3x3 meter. Lantainya keramik putih pecah-pecah.
Kasurnya tipis digelar di lantai tanpa ranjang. Satu-satunya pendingin ruangan adalah kipas angin dinding yang berdebu tebal dan berputar dengan bunyi karer yang menyedihkan. Clarissa, sang CEO yang biasa tidur di atas kasur king coil seharga ratusan juta, merosot duduk di lantai dingin itu. Ia memeluk lututnya. Gaun kasual mahalnya kotor terkena debu mobil. Hening. Hanya suara motor lewat di gang depan dan dengung kipas angin yang mengisi kekosongan. Pak Asep menyodorkan sebotol teh kemasan yang ia beli di warung depan. Minum dulu, Non. Tenangin pikiran. Clarissa menerima botol itu. Tangannya gemetar hebat. Tutup botol itu terasa licin oleh keringat dinginnya. Pak Asep. Bisiknya. Suaranya pecah untuk pertama kalinya. Mereka benar-benar mau bunuh saya? Rendra? Mama Diana? Kita makan malam bareng semalam. Pak, kita ketawa bareng. Pak Asep duduk bersila di dekat pintu, menjaga jarak sopan namun tetap waspada. Wajah tua itu menyiratkan kepedihan mendalam. Uang bisa mengubah manusia jadi setan, Non. Apalagi saham perusahaan Bapak, nilainya triliunan. Pria tua itu merogoh saku, mengeluarkan ponsel retaknya lagi. Non belum dengar bagian akhir rekamannya kan? Maaf, Non harus dengar ini biar Non gak ragu lagi. Pak Asep menekan tombol play. Suara Bu Diana terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih menyakitkan. Anak itu, gayanya saja sok pintar kayak ayahnya. Padahal aslinya rapuh. Dikasih perhatian dikit langsung luluh. Clarissa itu cuma boneka yang kebetulan pegang stempel perusahaan. Begitu dia jatuh ke jurang, kita nggak perlu lagi pura-pura hormat sama anak haram itu. Akhirnya, grup Mahardika bakal bersih dari darah rendahan ibunya. Lalu suara Rendra menimpali dengan tawa mengejek. Tenang Ma, besok kita rayakan kematiannya di Omnia atau Vince. Kita buka botol paling mahal pakai kartu kredit dia. Anggap saja traktiran perpisahan dari adik tersayang. Klik. Rekaman berhenti. Darah di tubuh Clarissa seolah berhenti mengalir. Udara di kamar sempit itu terasa menipis. Selama ini, Clarissa tahu ia bukan anak kandung Bu Diana. Ia anak dari istri pertama ayahnya yang meninggal saat melahirkannya. Tapi ia tidak pernah menyangka kebencian mereka sedalam itu. Darah rendahan. Gumam Clarissa. Boneka. Air mata menetes jatuh ke lantai keramik yang kotor. 1 tetes. 2 tetes. Lalu berubah menjadi isak tangis yang memilukan. Clarissa menangis bukan karena takut mati. Ia menangis karena merasa bodoh. Ia merasa gagal menjaga warisan ayahnya dari serigala-serigala ini. Ia merasa naif karena sempat berharap mendapatkan kasih sayang keluarga dari mereka. Pak Asep memalingkan wajah. Tak tega melihat majikannya, wanita terkuat yang ia kenal, hancur berkeping-keping di kamar kos kumuh ini. Namun, tangisan itu tidak berlangsung lama. Perlahan, isakan Clarissa mereda. Bahunya yang berguncang mulai tenang. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan, gerakan yang kasar dan tegas. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma AP kamar itu dalam-dalam, seolah menjadikan aroma kemiskinan ini sebagai bahan bakar amarahnya. Saat ia mengangkat wajahnya, sorot mata yang basah dan rapuh itu telah lenyap. Di sana, di mata itu, kini menyala api dingin. Tatapan seorang CEO yang biasa memecat ratusan karyawan yang tidak kompeten. Tatapan seorang negosiator ulung yang tidak pernah kalah di meja perundingan. Clarissa bukan lagi korban. Clarissa adalah predator yang terbangun dari tidurnya. Pak Asep, panggil Clarissa. Suaranya datar, tanpa emosi, namun memiliki otoritas yang membuat Pak Asep spontan menegakkan punggungnya. Pinjam ponsel Bapak. Saya harus menelepon Jakarta. Pak Asep menyerahkan ponselnya. Clarissa menekan nomor yang ia hafal di luar kepala. Nomor pribadi Pak Sanjaya, Direktur Keuangan sekaligus Kepala Legal Grup Mahardika, orang kepercayaan mendiang ayahnya yang loyalitasnya tak perlu diragukan. Tut. Halo? Siapa ini? Suara berat Pak Sanjaya terdengar bingung menerima telepon dari nomor tak dikenal. Pak Sanjaya. Ini Clarissa. Kode otorisasi.
Alphanine Mahardika Gold. Ucap Clarissa cepat dan tegas. Hening sejenak di seberang sana. Itu adalah kode darurat tingkat tertinggi. Kode yang hanya boleh digunakan jika CEO dalam keadaan bahaya atau perusahaan dalam ancaman hostile takeover. Ibu Clarissa. Ya Tuhan, kenapa pakai nomor lain? Saya sudah coba hubungi ibu sejak pagi tapi mati. Ada apa, Bu? Suara ibu terdengar berbeda. Saya sedang dalam situasi red alert. Saya tidak bisa jelaskan detailnya sekarang karena saluran ini tidak aman. Tapi dengarkan instruksi saya baik-baik. Pak, jangan bertanya. Cukup lakukan. Clarissa berdiri. Meski berada di kamar kos sempit, posturnya tegak seolah ia sedang berdiri di podium RUPS. Bekukan semua akses keuangan atas nama Diana Hartono dan Rendra Mahardika. Sekarang juga. Maksud ibu? Semua? Tanya Pak Sanjaya kaget. Semuanya. Tekan Clarissa. Kartu kredit korporat, kartu tambahan pribadi, akses petty cash, rekening investasi, bahkan akses mereka ke apartemen dan fasilitas perusahaan. Blokir semuanya dengan status, pending internal investigation for massive fraud, dugaan penipuan massal. Buat sistem menolak semua transaksi mereka secara otomatis. Tapi Bu Diana sedang di Bali. Kalau diblokir mendadak, mereka bisa. Biarkan mereka terlantar. Potong Clarissa dingin. Seringai tipis muncul di wajahnya. Saya mau mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang buangan. Saya mau mereka dipermalukan di depan umum. Cabut semua fasilitas VIP mereka. Hubungi manajer bank prioritas kita. Bilang ini perintah langsung pemegang saham pengendali. Baik, Bu. Saya laksanakan sekarang. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk sinkronisasi sistem. Lakukan. Dan satu lagi, Pak. Siapkan tim audit forensik. Besok pagi, saya akan kirim bukti rekaman yang akan membuat mereka berdua membusuk di penjara selamanya. Tapi sebelum itu, saya mau main-main sedikit. Clarissa menutup telepon. Ia menoleh ke Pak Asep yang menatapnya dengan kagum sekaligus ngeri. Pak Asep punya akun media sosial palsu? Atau akun samaran? Tanya Clarissa. Ada. Non. Akun bodong buat mantau grup sopir-sopir Bali. Jawab Pak Asep bingung. Bagus. Coba cek Instagram Rendra atau Mama. Mereka pasti update status. Orang sombong seperti mereka tidak mungkin diam saja. Benar saja. Saat Pak Asep membuka Instagram, Instastory Rendra baru saja diunggah 10 menit yang lalu. Videonya menampilkan suasana beach club paling mahal di Canggu. Musik DJ berdentum keras. Pemandangan sunset yang memukau. Di meja mereka, terlihat botol-botol minuman mahal berjejer. Rendra dan Bu Diana tampak tertawa lepas, mengangkat gelas champagne. Captionnya tertulis, Celebrating life or bright future with mom. Goodbye bad vibes. Gelas sampanye uang bersayap Bali Life Next CEO. Clarissa menatap layar itu dengan tatapan membunuh. Mereka merayakan kematiannya. Mereka pikir dia sudah jatuh ke jurang di Uluwatu. Atau setidaknya mereka sedang menunggu kabar itu muncul di berita sambil bersenang-senang. Nikmati champagne terakhir kalian, desis Clarissa. Karena setelah ini, kalian bahkan gak akan mampu bayar air mineral. Sementara itu, di Atlas Beach Fest, Canggu, suasana sangat meriah. Musik EDM menghentak, membuat jantung berdetak lebih cepat. Rendra duduk di sofa VIP daybed yang menghadap langsung ke kolam renang raksasa. Ia merasa seperti raja dunia. Rencana berjalan mulus. Clarissa sudah pergi dengan mobil itu. Tinggal menunggu telepon dari polisi yang mengabarkan penemuan mayat di dasar jurang. Rendra sudah menyiapkan akting menangis terbaiknya. Tambah lagi botolnya. Ren. Seru Bu Diana yang wajahnya sudah merah karena alkohol. Mama mau domprik non yang vintage itu. Mumpung kita lagi happy. Siap. Ma. Apapun buat Mama. Rendra melambaikan tangan memanggil pelayan. Seorang pelayan berbaju putih datang dengan sopan. Ya, Pak. Mau tambah pesanan. Bawakan domprik non 2 botol lagi. Dan sekalian Wagyu A5-nya 3 porsi.
Tagihannya gabung sama yang tadi ya. Perintah Rendra dengan gaya bos besar, sambil melempar kartu kredit Black Card Titanium miliknya ke atas nampan pelayan. Kartu itu adalah kartu tambahan dari rekening utama Clarissa, dengan limit tak terbatas. Siap, Pak. Mohon ditunggu. 15 menit kemudian, pelayan itu kembali. Namun kali ini, ia tidak membawa botol minuman. Ia datang bersama seorang manajer dan 2 orang security bertubuh kekar. Wajah pelayan itu tidak lagi ramah, melainkan kaku dan curiga. Musik di sekitar mereka terasa mendadak mengecil volumenya bagi Rendra. Ada apa ini? Mana minuman saya? Tanya Rendra angkuh. Mohon maaf, Bapak Rendra. Ucap sang manajer dengan suara keras yang bisa didengar oleh meja-meja sebelah yang dipenuhi bule dan sosialita Jakarta. Kartu Bapak Declinet. Ditolak oleh sistem. Rendra tertawa meremehkan. Ditolak? Lucu kamu. Itu kartu unlimited. Coba gesek lagi. Mungkin mesin kamu yang jelek. Kami sudah mencoba di 3 mesin berbeda. Pak, hasilnya sama. Manajer itu menunjukkan struk EDC. Kodenya, Stolen Card Pickup. Kartu ini dilaporkan sebagai kartu curian atau penyalahgunaan kriminal. Apa? Bu Diana berdiri, matanya melotot. Sembarangan kamu. Kami ini pemilik grup Mahardika. Kamu nggak tahu siapa kami. Keributan itu mulai menarik perhatian. Beberapa tamu di meja sebelah mulai berbisik-bisik dan mengarahkan kamera ponsel mereka. Maaf, Bu. Tapi sistem ban mengatakan demikian. Manajer itu memberi isyarat pada security. Total tagihan Bapak dan Ibu saat ini adalah 25 juta rupiah untuk minuman yang sudah dibuka. Mohon dilunasi dengan metode lain sekarang juga, atau kami terpaksa membawa Bapak ke pos keamanan. Muka Rendra merah pada menahan malu. Ia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu lain. Kartu platinum pribadinya. Kartu gold ibunya. Kartu debit prioritas. Ia melemparkannya ke manajer itu dengan panik. Coba ini. Coba semua. Manajer itu mencoba satu persatu di depan mata mereka. Beep. Declinet. Beep. Declinet. Beep. Declinet. Beep. Account frozen by authority. Sialan. Teriak Rendra histeris. Ia membanting gelas kosong ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Kenapa nggak ada yang bisa? Ini pasti error massal. Pak, harap tenang. Security langsung maju menahan tangan Rendra. Lepaskan saya. Saya bisa beli tempat ini. Racau Rendra. Tapi gertakannya terdengar kosong. Bu Diana gemetar. Wajahnya pucat pasi di balik make-up tebalnya. Firasat buruk menyergapnya. Pembekuan massal seperti ini bukan error. Ini adalah pemblokiran terstruktur. Ini adalah sabotase. Rendra. Cicit Bu Diana, menarik lengan anaknya yang sedang meronta. Cek saldo. Cek mobile banking kamu. Rendra dengan tangan gemetar membuka ponselnya. Membuka aplikasi bank. Login file. User blocked. Please contact owner of the holding company. Owner of the holding company. Pemilik perusahaan induk. Hanya satu orang yang punya kuasa memblokir mereka secepat dan setotal ini. Rendra mendongak, menatap ibunya dengan horor. Bibirnya bergetar menyebut satu nama yang seharusnya sudah mati di dasar jurang Uluwatu. Clarissa. Di layar ponsel Rendra, tiba-tiba masuk sebuah notifikasi pesan WhatsApp dari nomor asing. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat lutut Rendra lemas hingga ia jatuh terduduk kembali ke sofa. Gimana rasanya jadi orang miskin, Kak? Oh ya, jangan lupa bayar tagihannya cuci piring saja ya. Dompetku sudah tutup buat pembunuh. C. Di kos-kosan sempit itu, Clarissa meletakkan ponsel Pak Asep. Ia tidak tersenyum. Ini baru permulaan. Permainan kucing dan tikus baru saja dimulai. Dan kali ini, kucingnya membawa palu godam. Malam itu, hujan tropis mengguyur Bali dengan deras. Seolah langit ikut menangis melihat nasib Clarissa. Di dalam kamar kos sempit di Denpasar, sebuah rencana gila sedang disusun.
Clarissa duduk bersila di lantai keramik yang dingin, diterangi cahaya layar laptop yang berpendar kebiruan. Di sebelahnya, Pak Asep duduk dengan wajah tegang namun penuh tekad. Di hadapan mereka, duduk seorang pria muda dengan tampilan kasual techwear, kacamata bingkai tebal, dan rambut sedikit berantakan. Itu Andra, sahabat lama Clarissa sekaligus konsultan keamanan siber terbaik yang pernah disewa grup Mahardika. Ia baru saja mendarat di Ngurah Rai sore tadi setelah menerima kode darurat Alpanine. Gila! Gumam Andra sambil menggelengkan kepala. Jemarinya menari lincah di atas keyboard, meretas masuk ke sistem CCTV Villa Cendana melalui backdoor yang dulu pernah ia pasang untuk keamanan Clarissa. Gue nggak nyangka Rendra dan Bu Diana sejahat itu. Mereka benar-benar mau bikin lo mati konyol di jurang Uluwatu demi klaim asuransi. Bukan cuma asuransi, Endra, jawab Clarissa dingin. Tatapannya terpasaku pada layar yang menampilkan feed kamera CCTV ruang tengah villa. Mereka butuh kematian gue buat mencairkan dana taktis perusahaan. Gue baru tahu dari Pak Sanjaya kalau Rendra punya utang judi falas di Singapura sampai 50 miliar. Pantesan dia panik banget pas kartu kreditnya lo blokir, sahut Andra. Ia menekan tombol enter. Oke, akses CCTV aman. Gue sudah looping rekaman kamera garasi dan pos satpam. Jadi kalau Pak Asep masuk nanti malam, di layar monitor satpam cuma bakal kelihatan rekaman kosong yang damai. Pak Asep menegakkan tubuhnya. Saya siap. Non, saya harus balik ke sana ambil mobil itu. Kalau mobil itu tetap di garasi besok pagi, mereka bakal curiga kenapa Non nggak jadi berangkat. Clarissa menatap sopir setianya dengan cemas. Pak, ini bahaya. Kalau Rendra bangun dan lihat Bapak. Tenang saja, Non. Potong Pak Asep mantap. Saya sudah hafal jam tidur mereka. Habis mabuk-mabukan di Atlas tadi, mereka pasti tidur mati sampai siang. Tugas saya cuma satu, bawa mobil SUV itu keluar dari villa seolah-olah Non yang bawa tadi pagi, lalu sembunyikan di tempat yang sudah Mas Andra tentukan. Andra menyerahkan sebuah alat kecil seukuran koin kepada Pak Asep. Pak, ini GPS jammer mini. Tempel di bawah dashboard mobil segera setelah mesin nyala. Ini bakal bikin pelacak GPS bawaan mobil jadi offline nih. Jadi Rendra nggak bisa lacak posisi mobil lewat HP-nya. Lalu Andra menyerahkan satu alat lagi. Sebuah AirPage super kecil. Dan ini buat Bapak komunikasi sama kita. Kalau ada apa-apa, langsung kode. Merpati terbang. Pak Asep mengangguk. Menerima alat-alat itu dengan tangan gemetar namun mantap. Demi Bapak dan Ibu kandung Non Clarissa, saya siap. Skene pindah. Villa Cendana. Dini hari. Pukul 2 WITA. Hujan masih merintik pelan. Villa Cendana tampak gelap gulita. Hanya lampu taman yang menyala remang-remang. Pak Asep mengendap-endap masuk melalui pintu samping yang kuncinya sudah ia duplikat sejak lama. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan suara jangkrik malam. Ia menahan napas setiap kali kakinya menginjak ranting kering. Ia berhasil mencapai garasi. Di sana, SUV hitam maut itu terparkir diam seperti binatang buas yang sedang tidur. Pak Asep membuka pintu mobil perlahan. Klik. Tidak terkunci. Rendra memang ceroboh. Ia masuk ke kursi pengemudi. Bau parfum mobil yang mewah bercampur dengan bau samar oli atau minyak rem yang bocor halus. Pak Asep meraba bagian bawah dashboard dan menempelkan GPS jammer dari Andra. Lampu indikator alat itu berkedip hijau sekali, lalu mati. Aktif. Sekarang bagian tersulit. Menyalakan mesin tanpa membangunkan seisi rumah. Pak Asep memutar kunci kontak. Brum. Suara mesin halus SUV Eropa itu terdengar menderu pelan di keheningan malam. Pak Asep menahan napas. Matanya melirik ke arah jendela kamar Rendra di lantai 2. Tidak ada pergerakan. Tirai masih tertutup rapat. Perlahan, Pak Asep memundurkan mobil keluar garasi. Ia tidak menyalakan lampu utama, hanya mengandalkan cahaya bulan. Ban mobil berdesis pelan di atas paving blok basah. Saat mobil sudah berada di jalan raya depan villa, Pak Asep baru berani menginjak gas. Ia melaju menembus malam, membawa bukti kejahatan itu menjauh dari pemiliknya. Namun, misi malam itu belum selesai.
Di dalam villa, Andra, yang ternyata ikut menyusup masuk lewat pintu belakang saat Pak Asep sibuk di garasi, sedang menjalankan misi keduanya. Andra bergerak tanpa suara menuju ruang kerja Rendra yang tidak terkunci. Ia tahu Rendra adalah tipe orang yang teledor. Di meja kerja yang berantakan dengan botol alkohol kosong, Andra menyalakan senter kecil dari mulutnya. Ia mulai menggeledah laci. Nil, hanya sampah kertas. Ia beralih ke brankas kecil di sudut ruangan. Terkunci digital. Bagi Andra, ini mainan anak kecil. Ia mengeluarkan alat brute force decoder miliknya, menempelkannya ke panel angka. Beep, 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 klik. Lampu hijau menyala. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, Andra menemukan tumpukan dokumen yang membuat darahnya mendidih. Polis asuransi jiwa Clarissa senilai 100 miliar rupiah, double cover, dengan klausul kecelakaan perjalanan. Surat kuasa penjualan saham yang sudah dipalsukan tanda tangannya. Tinta tanda tangan, Clarissa, di situ masih terlihat agak basah, seolah baru ditandatangani kemarin. Dan yang paling mengerikan, surat perjanjian utang dengan sindikat judi online yang jatuh tempo minggu depan. Jaminannya? Sertifikat Villa Cendana dan saham grup Mahardika. Bangsat. Desis Andra pelan. Lo bukan cuma mau bunuh dia, Ren. Lo mau jual hidup dia buat nutupin dosa lo. Andra mengeluarkan ponselnya, memotret setiap lembar dokumen itu dengan mode high-res. Dokumen bukti sudah di tangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar di lorong. Tap, tap, tap. Andra membeku. Ia melihat celah di bawah pintu. Bayangan seseorang mendekat. Suara Rendra terdengar bergumam, seperti orang mengigau mabuk. Sialan, haus banget gue. Rendra berjalan menuju dapur yang posisinya harus melewati ruang kerja. Andra panik. Ia tidak bisa keluar lewat pintu karena pasti berpapasan. Jendela? Ada teralis besi. Langkah kaki Rendra semakin dekat. Gagang pintu ruang kerja mulai bergerak turun. Andra melirik ke sekeliling. Lemari arsip besi besar di sudut ruangan. Celah di belakangnya sempit, tapi cukup untuk tubuh kurusnya. Dengan gerakan kilat, Andra menyelipkan tubuhnya ke balik lemari besi itu, menahan napas, mematikan senter. Pintu terbuka. Cahaya lampu lorong menyusup masuk. Rendra berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan celana boxer, memegang botol air mineral. Matanya merah dan bengkak. Rendra melangkah masuk, menyalakan lampu ruang kerja. Cek. Ruangan terang benderang. Andra memejamkan mata di balik lemari, berdoa dalam hati agar Rendra tidak melihat bayangannya. Rendra berjalan gontai ke arah meja kerjanya. Ia mengambil ponsel yang tergeletak di sana, lalu duduk di kursi. Halo. Suara Rendra parau. Iya, bos. Sorry semalam HP mati. Dengerin gue dulu. Gue janji lunasin lusa. Mobilnya udah gue sabotas. Dia berangkat pagi ini. Siang nanti pasti udah ada kabar duka. Iya, asuransi cair cepet kok. Gue udah sogok orang asuransinya. Andra merekam semuanya lewat celah sempit di balik lemari. Pengakuan langsung. Japok. Rendra menutup telepon, lalu membanting HP-nya ke meja. Ia menguap lebar, mematikan lampu, dan berjalan keluar lagi menuju kamarnya. Blam. Pintu ditutup. Andra merosot lemas di lantai. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi di wajahnya, terukir senyum kemenangan. Lo habis. Ren. Lo habis. Skene pindah. Markas kos-kosan, pagi hari. Matahari Bali bersinar terik. Kontras dengan suasana tegang di kamar kos Pak Asep. Pak Asep sudah kembali dengan selamat. Mobil SUV maut itu kini disembunyikan di gudang bengkel milik teman Andra. Andra juga sudah kembali membawa foto dokumen dan rekaman suara Rendra. Mereka bertiga mengelilingi laptop. Rekaman suara Rendra diputar ulang. Mobilnya udah gue sabotas. Dia berangkat pagi ini. Clarissa mendengarkan dengan wajah datar. Tidak ada air mata lagi. Yang tersisa hanya dinginnya dendam yang matang. Ini cukup buat bikin dia dihukum mati atau seumur hidup.
kata Andra sambil menyeruput kopi sachet. Percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, penipuan asuransi. Paket lengkap. Belum, potong Clarissa. Ia menatap layar laptop yang menampilkan feed berita lokal Bali. Hukuman penjara itu terlalu mudah buat mereka. Gue mau mereka hancur dulu mentalnya. Clarissa menunjuk ke arah Andra. Endra, lo bisa manipulasi GPS mobil itu. Maksud lo? Buat seolah-olah sinyal GPS mobil itu aktif lagi. Tapi posisinya bukan di jalan raya. Buat posisinya diam di dasar jurang Uluwatu. Mata Andra membelalak takjub. Lo mau ngeprank mereka? Gue mau kasih mereka kabar gembira yang mereka tunggu-tunggu. Clarissa tersenyum miring. Senyum yang membuat Pak Asep merinding. Biar mereka merasa menang. Biar mereka merayakan kematian gue. Biar mereka menghubungi pihak asuransi. Clarissa berdiri, berjalan ke arah jendela. Dan saat mereka sedang pesta pora merayakan uang asuransi itu, gue akan datang ke pesta mereka. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai pemilik sah yang akan mengusir mereka dari rumah gue. Clarissa berbalik, menatap tim kecilnya. Pak Asep, siap-siap. Kita akan ke Uluwatu. Kita akan bikin kecelakaan palsu. Kita dorong mobil kosong itu ke jurang beneran. Biar polisinya nanti nemuin bangkai mobilnya. Hah? Serius? Non? Mobil mahal itu? Pak Asep kaget. Itu harga kecil buat mancing tikus keluar dari lubangnya. Pak, begitu bangkai mobil ditemukan, Rendra pasti langsung klaim kematian gue. Dan saat itu terjadi, jerat hukumnya terkunci sempurna. Clarissa mengambil ponsel Pak Asep. Operasi Dead Woman Walking dimulai sekarang. Villa Cendana terasa seperti neraka. Rendra mondar-mandir di ruang tengah yang mewah. Kemeja linen mahalnya basah oleh keringat dingin. Di tangannya, segelas whisky digenggam erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya kusut. Matanya merah karena kurang tidur dan mabuk semalam. Di meja marmer, ponselnya terus bergetar. Layar menampilkan nama, M.R. Cheng, Singapore VIP. Bandar judi yang tidak kenal ampun. Angkat, Ren. Bentak Budiana yang duduk di sofa dengan wajah tegang. Jangan biarkan mereka kirim orang ke sini. Aku nggak punya uang, M.A. teriak Rendra frustrasi. Membanting gelas whiskinya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Prang! Semua kartu Clarissa mati. Rekeningku juga dibekukan. Kita miskin. M.A. Miskin mendadak. Budiana berdiri, menatap putranya dengan tatapan nyalang. Wanita tua itu tidak menunjukkan rasa takut, melainkan keserakahan murni. Kita belum miskin selama Clarissa punya polis asuransi jiwa 100 miliar itu. Polis itu masih aktif, Ren. Dan kau ahli waris keduanya setelah Mama. Tapi mana mayatnya? Mana kabar kecelakaannya? Rendra menjambak rambutnya sendiri. Mobilnya hilang dari garasi tadi pagi, tapi sampai sekarang gak ada berita apa-apa. Jangan-jangan dia selamat. Jangan-jangan dia lapor polisi. Kalau dia selamat, polisi sudah gedor pintu kita dari tadi pagi. Bodoh. Budiana mencengkeram bahu putranya. Pikir pakai otakmu. Mungkin mobilnya jatuh di tempat tersembunyi. Mungkin mayatnya hanyut ke laut. Kita butuh kepastian. Atau setidaknya, kita butuh bangkai mobil itu ditemukan biar polisi bisa keluarkan surat kematian sementara. Tiba-tiba, ponsel Rendra berbunyi lagi. Kali ini bukan dari bandar judi, melainkan dari nomor tak dikenal dengan kode area Bali. Jantung Rendra berdegup kencang. Ia menelan ludah, lalu mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo. Selamat siang. Apa benar ini dengan keluarga Ibu Clarissa Mahardika? Suara berat dan tegas terdengar di seberang sana. Suara khas aparat. Rendra langsung memasang mode sandiwara. Suaranya dibuat panik dan bergetar. Ya, saya kakaknya. Ada apa dengan adik saya? Pak? Dia belum pulang sejak pagi. Kami dari Polsek Kuta Selatan.
Kami mendapat laporan dari nelayan tentang sebuah mobil SUV hitam yang terlihat jatuh ke jurang di area tebing Uluwatu yang sepi. Berdasarkan plat nomor yang tersangkut di karang, itu mobil atas nama Ibu Clarissa. Rendra dan Bu Diana saling berpandangan. Mata mereka berbinar. Senyum kemenangan perlahan terukir di wajah Bu Diana. Akhirnya, ya Tuhan, Clarissa. Rendra berteriak histeris. Akting yang sempurna. Bagaimana keadaannya? Pak, adik saya selamat? Tolong bilang dia selamat. Tim SAR sedang berusaha mengevakuasi, Pak. Tapi medannya sulit dan ombak sedang tinggi. Kemungkinan besar korban terseret arus laut. Kami butuh Bapak datang ke TKP sekarang untuk identifikasi barang-barang yang mungkin tercecer. Baik, Pak. Saya ke sana sekarang. Tolong temukan adik saya. Rendra menutup telepon. Detik berikutnya, ia dan ibunya melompat kegirangan seperti anak kecil yang baru dapat mainan baru. Yes, yes, mampus dia. Seru Rendra sambil mengepalkan tangan. Rencana sabotase rem itu berhasil. Dia beneran terjun bebas. Cepat ganti baju hitam, perintah Bu Diana. Wajahnya berseri-seri licik. Pakai baju berkabung. Jangan pakai parfum. Kita harus kelihatan hancur di depan polisi dan wartawan. Semakin tragis kita terlihat, semakin cepat asuransi cair. Mereka tidak sadar bahwa telepon itu bukan dari polisi sungguhan. Itu suara Pak Sanjaya, Direktur Legal Kepercayaan Clarissa, yang menelepon dari kamar hotel di Nusa Dua dengan menggunakan voice changer. Skene pindah. Tebing Uluwatu, sore hari. Langit sore di Uluwatu tampak labu. Angin laut bertiup kencang menghantam tebing karang yang curam. Di bawah sana, ombak Samudra Hindia mengganas, menghantam bebatuan dengan suara gemuruh yang mengerikan. Di pinggir tebing, garis polisi berwarna kuning sudah terpasang. Sebuah mobil derek besar sedang berusaha menarik bangkai SUV hitam yang tersangkut di bibir jurang. Mobil yang sebenarnya didorong kosong oleh Pak Asep dan tim Andra beberapa jam lalu. Kondisi mobil itu hancur parah di bagian depan. Kaca pecah, bodi ringsek. Sempurna. Rendra dan Bu Diana tiba di lokasi dengan taksi, karena mobil mereka tidak ada. Begitu turun, mereka langsung melancarkan aksi teatrikal terbaik mereka. Clarissa, anakku. Bu Diana menjerit histeris, berlari ke arah garis polisi sebelum ditahan oleh seorang petugas berseragam. Jangan ambil anakku. Clarissa. Rendra jatuh berlutut di aspal, memukul-mukul tanah, air mata buayanya mengalir deras. Kenapa? Kenapa harus adik gue? Harusnya gue yang mati. Clarissa bangun. Wartawan lokal yang sudah diundang oleh Andra sibuk memotret momen mengharukan itu. Flash kamera berkilatan. Seorang petugas polisi, yang ini asli, namun sudah dikoordinasikan oleh tim hukum Clarissa untuk mengamankan TKP, menghampiri mereka. Bapak Rendra? Ibu Diana? Ya, Pak. Saya kakaknya. Rendra berdiri, menyeka air mata palsunya. Gimana adik saya? Mayatnya mana? Kami belum menemukan tubuh korban, Pak. Arus di bawah sangat kuat. Tapi kami menemukan ini di dalam mobil yang ringsek. Polisi itu menyerahkan sebuah kantong plastik bening berisi tas kerja Clarissa yang basah kuyup, dompet, dan sepatu hak tinggi sebelah. Ini barang-barang Clarissa, isak Bu Diana, memeluk tas itu erat-erat. Ya Tuhan, anakku benar-benar sudah pergi. Di balik kerumunan warga yang menonton, sebuah mobil van hitam dengan kaca gelap terparkir tenang. Di dalamnya, Clarissa, Andra, dan Pak Asep menonton pertunjukan itu lewat layar monitor yang terhubung ke kamera tersembunyi di rompi salah satu tim SAR gadungan. Clarissa menatap layar itu dengan dingin. Ia melihat ibunya menangis sambil memeluk tas kerjanya. Tas yang sama yang pernah ibunya bilang, kampungan, minggu lalu. Ia melihat Rendra yang pura-pura pingsan. Akting mereka layak dapat Oscar, komentar Andra sinis. Biarkan mereka menikmati panggungnya, jawab Clarissa datar. Biar mereka merasa yakin kalau gue sudah mati. Semakin yakin mereka,
Semakin cepat mereka mengurus klaim asuransi. Dan saat mereka tanda tangan klaim itu, Pak Asep mengepalkan tangannya. Saat itulah mereka resmi jadi penipu negara. Skene pindah. Kantor asuransi cabang Denpasar. Keesokan harinya, Rendra dan Bu Diana tidak membuang waktu. Kurang dari 24 jam setelah insiden, mereka sudah duduk di ruang VIP kantor asuransi ternama di Denpasar. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajah sembab, hasil bawang merah, dan membawa tumpukan dokumen. Di hadapan mereka, duduk seorang agen asuransi senior bernama Pak Budi. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa Ibu Clarissa, ucap Pak Budi dengan nada prihatin. Kami mengerti ini masa sulit, tapi Bapak dan Ibu ingin memproses klaim ini secepatnya. Iya, Pak, jawab Bu Diana dengan suara serak. Bukan karena kami butuh uangnya, tapi kami butuh biaya untuk pencarian jenazah mandiri. Kami mau sewa helikopter, sewa tim penyelam. Kami mau bawa Clarissa pulang. Berapapun biayanya. Alasan yang mulia. Padahal dalam hati, Bu Diana sudah menghitung berapa tas Hermes yang bisa ia beli. Dan Rendra sudah membayangkan melunasi utang judinya. Baik, prosedurnya biasanya menunggu surat kematian resmi. Tapi karena ini kasus kecelakaan profil tinggi dan ada bukti mobil hancur serta saksi mata, kami bisa memproses advance payment sebesar 20% dulu, dan sisanya setelah akta kematian keluar, jelas Pak Budi. Mata Rendra berbinar. 20% dari 100 miliar adalah 20 miliar. Cukup untuk membungkam mulut bandar judi. Kami setuju, Pak, kata Rendra cepat. Pak Budi menyodorkan sebuah formulir klaim. Silakan Bapak tanda tangan di sini sebagai ahli waris dan pelapor. Dengan menandatangani ini, Bapak menyatakan bahwa semua informasi yang Bapak berikan adalah benar, dan kematian tertanggung adalah murni kecelakaan tanpa unsur kesengajaan atau rekayasa. Tangan Rendra memegang pena mahal itu. Ia gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena excited. Srek, srek. Rendra membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Tanda tangan yang akan menjadi vonis matinya sendiri. Sudah, Pak. Rendra menyerahkan dokumen itu sambil tersenyum tipis di balik masker hitamnya. Pak Budi menerima dokumen itu, memeriksanya sejenak, lalu tersenyum aneh. Senyum yang tidak sampai ke mata. Terima kasih, Pak Rendra. Dokumen sudah lengkap, kata Pak Budi. Ia lalu menekan tombol intercom di mejanya. Bu Siska, tolong bawakan berkas tambahan ke ruangan saya sekarang. Rendra dan Bu Diana saling pandang bingung. Berkas tambahan? Pintu ruangan terbuka. Tapi yang masuk bukan Bu Siska sekretaris cantik. Yang masuk adalah 4 orang pria berbadan tegap dengan seragam polisi, lengkap dengan rompi penyidik kriminal. Di belakang mereka, masuk seorang wanita anggun mengenakan setelan jas putih bersih, kacamata hitam, dan senyum dingin yang mematikan. Clarissa. Rendra melotot. Matanya nyaris keluar dari rongganya. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. Clarissa. Bu Diana menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya merosot lemas di kursi. Hai, Kak. Hai, Ma. Sapa Clarissa santai sambil melepas kacamata hitamnya. Ia berjalan mendekat, mengambil formulir klaim yang baru saja ditandatangani Rendra dari tangan Pak Budi. Wah. Cepat sekali tanda tangannya. Sayang sekali tintanya belum kering. Tapi masa depan kalian sudah tamat. Ini nggak mungkin. Rendra gagap. Mundur sampai punggungnya menabrak tembok. Lo hantu, lo sudah mati. Maaf mengecewakan. Clarissa tersenyum miring. Ia menoleh ke arah polisi. Pak Komandan, ini bukti telaknya. Percobaan penipuan asuransi senilai 100 miliar. Pemalsuan kematian, dan oh ya, percobaan pembunuhan berencana terhadap saya. Salah satu polisi maju, mengeluarkan borgol. Saudara Rendra Mahardika, Saudari Diana Hartono, Anda kami tangkap atas dugaan pasal berlapis. Anda punya hak untuk diam, tapi saran saya, simpan suara Anda untuk menangis di penjara. Rendra mencoba lari, menerjang ke arah pintu,
Tapi Andra yang tiba-tiba muncul di ambang pintu langsung menjegal kakinya. Bra! Rendra jatuh tersungkur mencium lantai karpet kantor itu. Hidungnya berdarah. Mau kemana, bos? Ejek Andra sambil membetulkan kacamatanya. Utang judi lo belum lunas. Sekarang nambah utang hukum. Bu Diana menangis histeris saat tangannya diborgol. Clarissa! Anakku! Mama hilaf. Mama cuma disuruh Rendra. Ampuni Mama. Nak, Mama yang besarkan kamu. Clarissa menatap wanita yang memohon-mohon di kakinya itu. Dulu, ia pasti akan luluh. Tapi hari ini, hati Clarissa sudah sekeras berlian. Ibu yang membesarkan saya sudah meninggal saat melahirkan saya. Nyonya Diana, ucap Clarissa dingin, menepis tangan Bu Diana dengan ujung sepatunya. Anda cuma parasit yang kebetulan menumpang hidup di rumah ayah saya. Polisi menyeret mereka keluar. Rendra berteriak-teriak memaki. Bu Diana menangis meraung-raung. Seluruh staf kantor asuransi menonton drama itu dengan puas. Clarissa berdiri tegak, merapikan jas putihnya. Ia menoleh ke Pak Budi, yang ternyata adalah teman lama ayahnya yang sudah bekerja sama dalam jebakan ini. Terima kasih kerjasamanya, Om Budi. Sama-sama. Nak, ayahmu pasti bangga melihat putrinya sekuat ini. Pak Budi menepuk bahu Clarissa. Di luar, matahari Bali bersinar cerah kembali. Badai sudah berlalu. Tikus-tikus sudah masuk perangkap. Dan sang ratu kembali bertahta di singgasananya. Tanpa ampun, tanpa penyesalan. Malam itu, ballroom utama Hotel Mulia Nusa Dua dipenuhi oleh kaum elit Bali dan Jakarta. Lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata, memantul pada gaun-gaun malam sutra dan setelan jas mahal para tamu undangan. Rendra dan Bu Diana, meskipun sedang dalam proses hukum, berhasil mendapatkan penangguhan penahanan sementara berkat jaminan pengacara mahal yang dibayar menggunakan sisa-sisa aset perhiasan Bu Diana. Mereka pikir mereka masih punya satu kesempatan terakhir. Rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, Grup Mahardika yang digelar malam ini. Agenda utamanya? Mengumumkan kematian Clarissa secara resmi kepada para pemegang saham dan mengangkat Rendra sebagai CEO baru. Rendra berdiri di depan cermin toilet VIP. Merapikan dasi hitamnya. Wajahnya pucat. Matanya liar karena kurang tidur dan ketakutan. Tenang, Ren. Tenang. Selama mayat Clarissa belum ketemu, status hukumnya masih orang hilang. Gue masih bisa ambil alih perusahaan. Gue masih bisa menang. Ia keluar menuju ballroom, memasang topeng berduka cita yang sempurna. Di atas panggung, Bu Diana sudah duduk di kursi kehormatan. Menyeka air mata buayanya dengan sapu tangan rendah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir mendoakan putri tiri saya tercinta. Ucapnya dengan suara parau yang dibuat-buat. Meski hati saya hancur, roda perusahaan harus tetap berputar. Ini wasiat mendiang suami saya. Para pemegang saham, kolega bisnis, hingga wartawan media bisnis nasional menatap dengan simpati. Mereka tidak tahu drama kriminal yang sebenarnya terjadi di balik layar. Mereka hanya melihat seorang ibu dan kakak yang kehilangan. Untuk itu, lanjut Bu Diana, suaranya mulai terdengar tegas dan penuh kuasa. Sesuai EDR perusahaan, posisi CEO yang kosong akan diisi oleh putra saya, Rendra Mahardika, sebagai satu-satunya penerus darah Mahardika yang tersisa. Tepuk tangan sopan namun ragu-ragu terdengar. Rendra melangkah naik ke podium. Ia merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia akan menjadi raja. Ia akan melunasi utang judinya. Ia akan membungkam mulut semua orang. Rendra mengetuk mikrofon. Selamat malam, hadirin sekalian. Rendra memulai pidatonya. Malam ini adalah malam yang berat. Kehilangan Clarissa adalah pukulan telak. Tapi saya berjanji, di bawah kepemimpinan saya, Grup Mahardika akan. Cetar! Tiba-tiba, layar LED raksasa di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan foto kenangan Clarissa, mendadak mati total menjadi hitam. Hening! Suara dengung feedback mikrofon yang menyakitkan telinga membuat semua orang menutup kuping. Lalu, di layar raksasa itu, muncul sebuah video.
Bukan video kenangan. Melainkan rekaman CCTV night vision yang buram namun jelas. Rekaman Rendra yang sedang mabuk di ruang kerjanya, berbicara di telepon. Mobilnya udah gue sabotase. Dia berangkat pagi ini. Siang nanti pasti udah ada kabar duka. Iya, asuransi cair cepet kok. Gue udah sogok orang asuransinya. Gas. Ratusan tamu undangan tersentak kaget. Bisik-bisik mulai terdengar riuh seperti lebah. Apa-apaan ini? Matikan. Siapa yang putar ini? Teriak Rendra panik. Ia berlari ke operator di samping panggung. Tapi operatornya sudah tidak ada di sana. Video berganti. Kali ini menampilkan rekaman suara Budiana yang tajam dan kejam. Clarissa itu cuma boneka. Begitu dia jatuh ke jurang, kita nggak perlu lagi pura-pura hormat sama anak haram itu. Akhirnya, grup Mahardika bakal bersih. Wajah para pemegang saham berubah dari simpati menjadi jijik. Mereka menatap Rendra dan Budiana seperti melihat sampah busuk yang baru saja dibuka tutupnya. Bohong. Itu Dep Faki. Itu Ai. Jerit Budiana histeris. Mencoba merebut mikrofon dari podium, tapi tangannya gemetar hebat. Ada yang mau menjatuhkan keluarga kami. Benar, ada yang mau menjatuhkan. Sebuah suara wanita yang tenang, dingin, dan penuh otoritas menggema dari arah pintu masuk utama. Semua kepala menoleh. Pintu ballroom terbuka lebar. Lampu sorot spotlight secara otomatis mengarah ke sana. Di ambang pintu, berdiri Clarissa. Ia tidak memakai pakaian berkabung. Ia mengenakan setelan pantsuit putih bersih yang membalut tubuhnya dengan elegan. Kontras dengan nuansa hitam di ruangan itu. Rambutnya diikat kuda tinggi. Make up minimalis namun tajam. Di belakangnya, berjalan Pak Asep dengan seragam sopir yang rapi, Andra dengan setelan jas kasual, dan Pak Sanjaya beserta tim pengacara lengkap. Dan di belakang mereka lagi, satu peleton polisi dari Polda Bali. Clarissa? Bisik salah satu pemegang saham senior. Matanya terbelalak tak percaya. Dia hidup. Hantu. Desis Rendra. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada podium. Itu pasti hantu. Clarissa melangkah masuk. Tak, tak, tak. Suara heelsnya menggema di karpet tebal ballroom, membelah kerumunan tamu yang menyingkir memberinya jalan layaknya laut merah terbelah. Ia berjalan naik ke atas panggung, melewati Rendra yang membeku ketakutan. Clarissa mengambil mikrofon dari tangan saudara tirinya itu dengan gerakan santai, lalu menatap Rendra tepat di mata. Minggir dari podium saya, perintah Clarissa pelan. Rendra mundur terhuyung-huyung, hampir jatuh tersandung kabel. Clarissa menghadap ke arah hadirin. Ia tersenyum tipis. Senyum seorang pemenang yang baru saja menyelesaikan permainan catur panjang. Selamat malam, Bapak Ibu pemegang saham. Maaf saya terlambat di acara pemakaman saya sendiri. Ternyata macet di jalan pulang dari neraka. Tawa kecil dan tepuk tangan lega terdengar dari beberapa sudut. Harisma Clarissa kembali menguasai ruangan. Kalian diundang ke sini untuk menyaksikan pelantikan CEO baru. Tapi malam ini, saya akan menyuguhkan agenda yang lebih penting, pembersihan total. Clarissa menunjuk ke arah Rendra dan Budiana yang kini dikepung oleh polisi di sudut panggung. Dua orang ini, suara Clarissa mengeras. Bukan keluarga saya. Mereka adalah kriminal yang mencoba membunuh saya demi uang asuransi dan demi menutupi utang judi 50 miliar. Fitnah. Clarissa, tega kamu. Teriak Budiana. Air mata palsunya kini berubah menjadi air mata ketakutan asli. Mama yang besarkan kamu. Mama yang rawat kamu. Clarissa menatap ibu tirinya dengan tatapan yang membuat darah siapapun membeku. Anda tidak membesarkan saya, Nyonya Diana. Anda hanya menikmati fasilitas ayah saya sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkan saya. Dan waktu itu sudah habis. Clarissa memberi kode pada polisi. Komandan, silakan. Bawa sampah ini keluar dari perusahaan saya. Polisi bergerak maju. Klik, klik. Borgol besi mengikat tangan Rendra dan Budiana di depan ratusan kamera wartawan yang menyiarkan secara live. Karir sosialita Budiana tamat. Ambisi Rendra hancur lebur.
Enggak. Lepasin. Saya Rendra Mahardika. Saya pewaris. Rendra meronta-ronta saat diseret turun panggung. Clarissa. Anak durhaka. Mama kutuk kamu. Jerit Budiana. Clarissa hanya berdiri diam di podium, menatap mereka diseret keluar hingga pintu tertutup dan suara teriakan mereka menghilang. Ia menghela napas panjang. Beban berat di pundaknya terangkat. Clarissa menoleh ke samping panggung. Di sana, Pak Asep berdiri sambil tersenyum bangga, menghapus air mata haru dengan ujung lengan seragamnya. Andra mengacungkan jempol sambil mengunyah permen karet. Pak Sanjaya mengangguk hormat. Mereka adalah keluarga barunya. Keluarga yang tidak disatukan oleh darah, tapi oleh kesetiaan dan keberanian. Clarissa kembali menatap hadirin yang masih terpaku. Mulai hari ini, ucap Clarissa lantang, suaranya memenuhi ballroom. Grup Mahardika akan dipimpin kembali oleh pemilik sahnya. Tidak ada lagi drama. Tidak ada lagi parasit. Kita kembali bekerja. Tepuk tangan membahana. Kali ini bukan tepuk tangan sopan, melainkan tepuk tangan penghormatan, standing ovation. Clarissa turun dari panggung. Ia berjalan keluar menuju balkon hotel yang menghadap laut malam. Angin laut menerpa wajahnya. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi bank, dan mentransfer sejumlah uang yang sangat besar ke rekening Pak Asep. Bonus pensiun dini agar Pak Asep bisa membuka usaha rental mobil sendiri sesuai mimpinya. Dan satu lagi transfer ke rekening Andra untuk modal startup keamanan sibernya. Clarissa menatap langit malam Bali yang bersih. Bintang-bintang bersinar terang. Ayah, bisiknya pada angin. Perusahaan aman. Clarissa aman. Dan parasit-parasit itu sudah hilang. Ia tersenyum tulus untuk pertama kalinya dalam minggu yang gila ini. Clarissa, sang ratu bisnis, telah kembali bertahta. Dan kali ini, ia memerintah sendirian. Tak tergoyahkan. 6 bulan telah berlalu sejak malam RUPSLB yang mengguncang dunia bisnis nasional itu. Di pinggiran Jakarta yang panas dan berdebu, Rutan Cipinang berdiri angkuh dengan tembok beton tingginya yang dilapisi kawat berduri. Di dalam salah satu blok sel yang paling padat, aroma keringat, urin, dan keputusasaan bercampur menjadi satu udara yang menyesakkan dada. Di sudut sel nomor 404, seorang pria kurus duduk memeluk lutut. Kepalanya gundul. Wajahnya kusam dipenuhi bekas luka dan bintik-bintik stres. Ia mengenakan kaos oranye kusam bertuliskan, "Warga binaan," yang sudah robek di bagian ketiak. Itu Rendra. Pria yang dulu selalu tampil klimis dengan setelan jas Armani, jam tangan Patek Philippe, dan aroma parfum Bulgari, kini tak lebih dari seonggok raga tanpa jiwa. Matanya kosong menatap lantai semen yang dingin dan retak. "Hei, bos judi. Giliran lo nyikat WC." Bentak seorang narapidana bertato naga di lengan kanannya, kepala kamar sel itu. Rendra tersentak kaget. Tubuhnya gemetar refleks. Iya, bang. Siap. Cicitnya. Dengan langkah terseok, Rendra mengambil sikat lantai yang bulunya sudah habis. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan espresso pagi. Tidak ada lagi kursi kulit empuk di kantor CEO. Yang ada hanya bau pesing yang menyengat, nasi cadong yang keras seperti kerikil, dan pukulan, ospek, dari napi senior yang tahu kasusnya. Di penjara ini, Rendra adalah sampah. Statusnya sebagai mantan orang kaya yang mau bunuh adiknya demi judi, membuatnya menjadi bulan-bulanan. Setiap malam, ia menangis dalam diam, merindukan kasur king coil-nya yang empuk, merindukan kebebasan yang dulu ia sia-siakan. Nasib Budiana di rutan Pondok Bambu tak kalah menyedihkan. Wanita sosialita yang dulu paling anti debu, yang menghabiskan ratusan juta per bulan untuk skincare dan suntik botox, kini wajahnya longsor. Keriput bermunculan dengan ganas tanpa perawatan. Rambutnya memutih dan kusut, kulitnya kusam dimakan usia dan stres. Ia harus tidur berdesakan seperti ikan sarden dengan 7 narapidana lain di atas tikar tipis yang lembab. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berputar malas. Hari Kamis adalah hari yang paling mereka benci. Hari kunjungan dan konfrontasi. Mereka dipertemukan di ruang tunggu dengan pembatas kaca tebal dan telepon intercom.
Bu Diana mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. Wajahnya penuh kebencian saat menatap putranya di seberang kaca. Ini semua gara-gara kamu, Rendra. Desis Bu Diana, suaranya parau. Kalau kamu nggak kecanduan judi, kalau kamu nggak sebodoh itu ngomong di telepon waktu mabuk, kita nggak bakal membusuk di sini. Kamu hancurkan masa tua Mama. Rendra menatap ibunya dengan tatapan nanar. Dulu, ia memuja wanita ini. Sekarang, ia sadar ibunya lah arsitek kehancuran mentalnya sejak kecil. Salah aku. Rendra tertawa getir. Air mata mengalir di pipi tirusnya. Mama yang serakah. Mama yang doktrin aku dari kecil kalau Clarissa itu musuh. Mama yang suruh aku sabotase mobil itu. Aku cuma boneka Mama. Dasar anak durhaka. Mama besarkan kamu biar jadi raja, bukan jadi napi. Raja apa? Rendra memukul kaca pembatas hingga petugas sipir menegurnya. Raja utang? Sekarang lihat kita. MA. Aset disita negara. Rumah villa cendana dilelang. Kita miskin. MA. Kalau kita bebas nanti, kita bakal jadi gelandangan. Mama puas. Mereka saling menyalahkan. Saling mencaci. Ikatan ibu dan anak yang dulu terlihat solid karena disatukan oleh uang, kini hancur berkeping-keping di balik jeruji besi. Mereka kehilangan harta, kehilangan kebebasan, dan yang paling parah, mereka kehilangan satu sama lain. Kabar buruk lainnya datang dari putusan pengadilan banding pagi ini. Hakim pengadilan tinggi memperberat hukuman mereka. Rendra divonis 18 tahun penjara karena terbukti menjadi otak pembunuhan berencana dan penipuan korporasi. Bu Diana divonis 15 tahun sebagai accomplice, kaki tangan. Pintu gerbang dunia luar telah tertutup rapat bagi mereka. Skene pindah. Menara Mahardika. SCBD, Jakarta Pusat. Sementara itu, di lantai 45 sebuah gedung pencakar langit yang menjulang di jantung bisnis Jakarta, suasana terlihat sangat berbeda. Clarissa berdiri di depan dinding kaca besar ruang kerjanya. Cahaya matahari sore yang keemasan menyinari wajahnya, membuatnya tampak bersinar. Ia memegang secangkir teh chamomile, menatap hiruk-pikuk kota Jakarta di bawah sana yang tampak seperti mainan Lego. Ia terlihat berbeda. Lebih segar. Lebih berwibawa. Aura dingin dan kaku yang dulu membentenginya, kini telah mencair menjadi ketenangan yang elegan. Clarissa tidak lagi tinggal di penthouse lamanya yang penuh kenangan buruk. Ia menjual semua properti yang pernah diinjak oleh Rendra dan Bu Diana. Uang hasil penjualan aset-aset pribadi itu ia putar kembali untuk modal ekspansi bisnis yang lebih manusiawi. Tok, tok, tok. Masuk. Ucap Clarissa tanpa menoleh. Pintu terbuka. Seorang pria paruh baya masuk dengan langkah tegap. Ia mengenakan kemeja batik sutra yang rapi, celana bahan licin, dan sepatu kulit mengkilap. Wajahnya terlihat segar, pipinya lebih berisi, dan senyumnya merekah lebar. Itu Pak Asep, mantan sopir pribadi yang dulu selalu membungkuk dan takut-takut. Kini berdiri tegak sebagai seorang direktur utama. Selamat sore, Bu Bos maksud saya, Bu CEO. Sapa Pak Asep sambil terkekeh canggung, masih belum terbiasa dengan status barunya. Clarissa berbalik dan tersenyum lebar. Senyum yang tulus, bukan senyum bisnis. Pak Asep, sudah berapa kali saya bilang? Panggil Clarissa saja kalau lagi berdua. Dan Bapak sekarang mitra bisnis saya, bukan bawahan. Pak Asep menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lidah saya kaku. Non, Bu. Oh ya. Ini saya bawakan laporan kuartal pertama dari Mahardika Transport Logistics. Alhamdulillah, Bu. Sejak Ibu kasih modal buat permajaan armada dan kontrak logistik eksklusif itu, omzet kita naik 300%. Sopir-sopir kita sejahtera semua. Clarissa menerima berkas itu dengan bangga. 6 bulan lalu, ia memenuhi janjinya. Ia memberikan modal besar kepada Pak Asep untuk membuka perusahaan logistik dan rental premium. Pak Asep, dengan pengalamannya puluhan tahun di jalanan, mengelolanya dengan kejujuran dan dedikasi luar biasa. Terima kasih, Pak Asep, ucap Clarissa lembut. Kalau bukan karena keberanian Bapak malam itu di Bali,
Mungkin hari ini yang ada di sini cuma foto saya di buku Yasin. Mata Pak Asep berkaca-kaca. Ia teringat malam mencekam di Villa Cendana. Saat ia mendorong mobil ke jurang. Saat mereka makan nasi bungkus di kos-kosan sempit. Ibu orang baik. Orang baik pasti dilindungi Gusti Allah. Kata Pak Asep haru. Saya cuma perantara, Bu. Justru ibu yang kasih saya martabat. Sekarang anak saya bisa lanjut S2. Istri saya bisa umroh. Saya nggak tahu cara balas budi ibu. Bapak sudah membalasnya dengan menjadi ayah yang saya butuhkan saat ayah kandung saya nggak ada. Jawab Clarissa. Suasana haru itu pecah saat pintu ruangan terbuka lagi. Andra masuk dengan gaya santainya yang khas. Jas kasual tanpa dasi, kacamata frame tebal, membawa 2 cup kopi dari kafe mahal di lobi. Waduh, lagi melow nih? Ganggu nggak? Goda Andra. Clarissa tertawa, menghapus sedikit air di sudut matanya. Nggak, masuk Endra. Pak Asep baru aja pamer omzet nih. Mantap, Pak Asep. Jangan lupa traktir sop buntut ya. Canda Andra sambil menepuk bahu Pak Asep akrab. Andra, yang kini menjabat sebagai Chief Technology Officer, CTO, sekaligus penanggung jawab keamanan siber grup Mahardika, meletakkan kopi di meja Clarissa. Hubungan mereka berdua semakin dekat. Belum ada label resmi, tapi semua orang di kantor tahu bahwa Andra adalah satu-satunya orang yang bisa membuat sang ratu besi tertawa lepas. Ada kabar dari Pak Sanjaya. Wajah Andra berubah sedikit serius. Lelang aset sitaan Rendra dan Bu Diana sudah selesai hari ini. Semuanya laku. Hasilnya didonasikan ke panti sosial sesuai instruksi kamu. Clarissa mengangguk pelan. Bagus. Biar uang haram itu jadi berkah buat orang lain. Dan satu lagi, tambah Andra. Yayasan baru yang kamu dirikan, Lentera Mahardika, sudah siap launching. Program bantuan hukum gratis buat wanita korban penipuan finansial dan KDRT sudah banyak peminatnya. Kamu siap buat pidato besok? Clarissa berjalan kembali ke jendela, menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat Jakarta. Langit berwarna jingga kemerahan. Indah sekali. Dulu, ia mendefinisikan kesuksesan sebagai angka di laporan saham dan dominasi pasar. Ia pikir ia harus menjadi dingin dan tak tersentuh untuk bisa bertahan hidup. Ternyata, kekuatan terbesar justru datang dari kerentanan dan kepercayaan pada orang yang tepat. Aku siap, Endra. Jawab Clarissa mantap. Ia berbalik menatap 2 pria di hadapannya. Pak Asep, simbol kesetiaan. Dan Andra, simbol masa depan. Kalian tahu, kata Clarissa pelan. Dulu aku pikir kehilangan keluarga, itu adalah kiamat. Ternyata, itu adalah awal dari surga. Aku kehilangan parasit, tapi aku menemukan keluarga yang sebenarnya. Keluarga yang gak nusuk dari belakang, sahut Andra sambil tersenyum. Dan keluarga yang siap pasang badan, Bu, tambah Pak Asep. Clarissa tersenyum. Senyum yang menyiratkan kedamaian mutlak. Di luar sana, Rendra dan Bu Diana mungkin sedang menatap tembok penjara yang dingin, menyesali setiap detik keserakahan mereka. Tapi di sini, di puncak menara ini, Clarissa tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Ia punya perusahaan untuk dipimpin. Ia punya yayasan untuk menolong ribuan wanita agar tidak bernasib sama sepertinya. Dan ia punya orang-orang terkasih untuk dijaga. Clarissa, sang putri yang nyaris dibunuh dan dibuang ke jurang, kini telah bangkit menjadi ratu yang tak terkalahkan. Dan kali ini, tahtanya dibangun di atas fondasi yang tak bisa dihancurkan. Integritas, loyalitas, dan cinta. Matahari terbenam sempurna, digantikan oleh gemerlap lampu kota Jakarta yang menyala satu persatu, seolah merayakan kemenangan sang ratu malam ini. Tamat.